Shalom. Saya percaya saat saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, ada sesuatu baru yang akan kau tangkap dalam hidupmu. Hari ini saya akan berkhotbah. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada perempuan-perempuan Kristus yang ada di seluruh Indonesia ini. Saya percaya kuasa Tuhan akan menyertai dalam setiap hidup kita. Karena firman Allah berkata dalam kitab Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-10, firman Allah berkata, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Firman Tuhan berkata, perempuan, engkau di dalam Tuhan, nilai kita lebih berharga daripada permata. Tetapi kalau kita melihat kenyataan sehari-hari dalam kehidupan kita, ada banyak perempuan yang merasa dirinya sangat tidak berharga. Mengapa? Karena perempuan harus berjuang dengan permasalahan, harus berjuang dengan kesulitan, harus berjuang dalam keadaan yang berat di dalam hidupnya. Mungkin di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dalam hidup sehari-hari. Ada banyak hal yang membuat kita merasa diri kita itu menjadi tidak berharga akhirnya. Tapi hari ini ketika kau dengarkan firman Tuhan, engkau tangkap firman Tuhan hari ini dan kau akan berkata, aku adalah perempuan yang lebih berharga daripada permata. Jangan merasa gagal di dalam hidup saudara. Karena ketika kau merasa gagal, maka seluruh hidupmu akan mengalami kekalahan. Tetapi ketika kita melakukan solusi yang terbaik dalam hidup ini, bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami kedahsyatan yang luar biasa. Kita akan melihat firman Tuhan, sebuah contoh dalam firman Allah. Ada seorang perempuan yang bernama Ibu Hana. Dia mengalami hidup yang merasa dirinya tidak berharga sama sekali. Karena masalah dan persoalan yang terus ada di dalam hidupnya. Tetapi dia mampu membalikan keadaan bersama dengan Tuhan. Dan kita melihat dia akhirnya menjadi perempuan yang punya harga. Yang sangat luar biasa. Baik di hadapan Allah maupun di hadapan orang lain. Kita membaca firman Tuhan bagaimana kondisinya sebelum dia mengalami pemulihan dan kemenangan dari Tuhan. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ciri khas seorang perempuan ketika dia tertekan, dia akan menangis. Begitu pula Hana. Hana tertekan, firman Tuhan mencatat dia menangis, bahkan bukan cuma menangis, nafsu makan Hana sudah tidak ada. Hana tidak lagi mau makan. Karena apa? Masalah, tekanan itu ada di sekeliling hidupnya. Hana tertekan karena dia tidak mempunyai anak. Dia merasa dirinya penuh dengan kekurangan. Ini yang pertama yang menekan dia. Dia merasa kurang. Jadi tertekan dengan dirinya sendiri. Dia merasa dirinya tidak berarti. Tidak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Dan dia merasa dirinya tidak sempurna. Saudara, mungkin ada di antara kita hari ini yang merasakan hal seperti ini. Kita merasa tidak sempurna seperti perempuan lain. Kita tidak bisa menerima keberadaan diri kita. Mungkin kita punya anak. Atau mungkin hari ini ada saudara yang sedang bermasalah dengan kandungan dan sebagainya. Percaya Allah mampu menolongmu hari ini. Dan Allah akan berikan kemenangan yang luar biasa. Atau mungkin ketika engkau bercermin hari ini, engkau berkata, kenapa aku tidak seperti perempuan yang lain? Mungkin kita melihat wajah kita tidak secantik wanita lain. Kita melihat tubuh kita tidak sebaik atau seseksi perempuan-perempuan yang lain. Atau kau merasa aku tidak sepintar perempuan lain. Kau merasa aku tidak bisa lebih hebat dari mereka. Dan kau merasa dirimu tidak berharga. Dan kau berkata, Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Pagi hari ini Allah akan berikan sebuah kemenangan. Engkau boleh tertekan dengan kekurangan yang ada dalam dirimu. Tapi Allah sangat menghargai dan mengasihi kita. Kemudian berikutnya, dia bukan hanya tertekan dari dirinya. Dia juga tertekan karena dia tidak bisa membahagiakan dan merasa tidak berharga di hadapan suaminya.
Tadi dia tertekan dengan dirinya sendiri. Mungkin setiap kali dia melihat cermin, dia melihat dirinya, dia tertekan. Hari ini, mungkin kemudian ketika dia melihat suaminya, dia pun merasa tertekan. Dia merasa dia tidak bisa melakukan sesuatu yang baik bagi suaminya. Ada kekurangan, dia merasa tidak sempurna. Saudara, mungkin hari ini hal ini pun menekan hidupmu. Ketika kau melihat suami, mungkin kau merasakan ada beban, ada persoalan, atau apapun. Atau mungkin bukan kekurangan dari dirimu, atau mungkin ada sesuatu dari suamimu yang membuat engkau juga tertekan. Orang yang seharusnya ada di sisi kita, di mana kita menjadi penolong, yang selalu seia sekata. Mungkin ketika kau melihat suami, ada pergumulan berat di dalam hidupmu. Hari ini Allah akan berikan sebuah jalan keluar yang terbaik. Bukan hanya tertekan dengan diri sendiri, bukan hanya tertekan juga dengan suami, tapi firman Allah berkata, Hana juga ditekan oleh madunya yang bernama Penina. Mungkin saudara tidak punya madu hari ini, tapi ada banyak orang di sekeliling kita yang membuat kita tertekan. Mungkin itu anak-anak kita, mungkin itu mertua kita, mungkin itu teman kita, rekan sepelayanan kita, atau siapapun yang ada di sekeliling kita yang kadang membuat kita menangis dan kita tidak punya selera makan. Anak, dia tertekan dari seluruh sisi hidupnya. Tapi kita melihat Hana tidak pantang menyerah. Dia melakukan yang terbaik dari apa yang dilakukan, sekalipun dia merasa tidak berharga. Kita akan melihat bersama apa yang dilakukan oleh Hana. Solusi yang dilakukan dan dikerjakan sehingga Hana boleh mengalami kemenangan dalam hidupnya. Yang pertama, tadi firman Allah mencatat dalam 1 Samuel pasal 6 ayat yang ke-7. Demikian terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Saudara perhatikan ketertekanan dalam hidupnya. Perasaan tidak berharga dalam dirinya tidak membuat Hana berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Tidak membuat Hana berhenti, tidak datang ke rumah Allah. Tetapi Hana tetap melakukan tugasnya. Hana melakukan tanggung jawabnya. Dia tetap pergi ke rumah Allah. Dari hari ke hari, tahun ke tahun mencatat. Sekalipun dalam kondisi yang tidak baik. Dia tetap datang ke rumah Allah. Dia lakukan segala sesuatu. Dia memberikan korban persembahan dalam keadaan yang buruk. Saudara, mari hari ini kuatkan hatimu, kuatkan hidupmu untuk engkau tetap bangkit di hadapan Tuhan. Sekalipun persoalan datang, engkau tetap beribadah kepada Allah. Engkau tetap melayani Tuhan. Engkau tetap menaruh pengharapan penuh kepada Tuhan, sumber kekuatan dalam hidup kita. Kita lihat, ini kunci Hana tetap kuat menghadapi tantangan dalam hidupnya. Dia bercerita dalam nyanyiannya dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang keempat. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Dia sudah menggambarkan hidupnya seperti pahlawan yang busurnya sudah patah. Tidak bisa lagi melakukan apa-apa, tidak bisa lagi berperang karena busur itu sudah patah. Bahkan bukan cuma sampai di situ, dia berkata, pinggangnya orang-orang, dia sudah seperti terhuyung-huyung. Berjalan lagi sudah tidak kuat dan kokoh. Tapi dia berkata, pinggangnya berikatkan kekuatan. Saudara, mungkin hari ini perempuan-perempuan Kristus ada di antaramu yang merasa, pinggangku sudah rasanya, hatiku rasanya sudah tidak kuat. Kau mungkin merasa, aku seperti terhuyung-huyung. Aku tidak lagi berdaya dan tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi firman Tuhan berkata, jangan putus asa. Ikat pinggangmu dengan kekuatan yang berasal dari Allah. Hana bisa kuat, pinggangnya tetap berikatkan kekuatan karena dia selalu berseru kepada Tuhan. Mazmur 138 ayat 3 berkata, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan di dalam jiwaku. Saudara, ketika kau merasa tidak mampu, mungkin saat ini kau merasa terhuyung-huyung dalam hidupmu.
Kau merasa seperti pahlawan yang panah-panahmu sudah patah, busur panahmu sudah patah, dan kau tak bisa lakukan apa-apa. Satu hal yang bisa kita lakukan, tetap datang menghadap Tuhan, berseru kepada Allah, dan firman Tuhan berkata, Dia akan memberikan kau kekuatan yang baru. Dia akan memberikan kita ikat pinggang kekuatan di dalam hidup kita, yang memampukan kita tetap berdiri menghadapi semua tantangan dalam hidup ini. Kitab Amsal pasal 31 menceritakan bagaimana kriteria perempuan-perempuan yang hebat di dalam Tuhan. Dan kalau kita baca ayat yang ke-17 dari Amsal 31, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan dan ia menguatkan lengannya. Saudara perhatikan, perempuan yang berharga adalah perempuan yang pinggangnya tetap berikat dengan kekuatan. Sekalipun dia merasa terhuyung-huyung, tapi dia tetap kuat. Bukan kekuatan dari kita sebagai perempuan yang mungkin orang menganggap kita lemah, tapi kekuatan dari Tuhan kita yang luar biasa dahsyat. Bahkan ayat yang ke-25 dalam Amsal pasal 31 mengatakan, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Saudara, perempuan-perempuan yang memiliki pakaian kekuatan di dalam hidupnya, kekuatan yang berasal dari Allah. Firman Tuhan berkata, Dia akan tertawa tentang hari depan. Mungkin hari ini kita merasa masa depanku sepertinya suram. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Bagaimana dengan hidupku, suamiku, anak-anakku, cucuku, atau siapapun. Dan kita merasa masa depanku sepertinya tidak sebaik dari apa yang aku rindukan dan cita-citakan. Tapi pagi hari ini, ketika engkau punya kekuatan, berpakaian kekuatan, berikat pinggangkan kekuatan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, engkau akan tertawa tentang hari depan. Engkau akan yakin bahwa hari depan itu adalah hari depan yang penuh pengharapan, karena kebenaran firman Tuhan yang menjaminnya dalam setiap hidup kita. Kemudian, selain kita tetap datang kepada Allah, memakai kekuatan yang berasal dari Allah ketika kita berseru kepada Dia. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Hana dalam keadaan tertekan, dia tidak memberontak kepada Tuhan, tetapi dia tetap percaya pada kedaulatan dan keadilan Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-10, ini nyanyian Hana. Dia berkata, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka yang mengguntur di langit, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Perhatikan, Hana berkata, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Hana tidak pernah berbantah dengan Tuhan. Walaupun dia merasa dirinya tertekan, dia merasa dirinya mandul, dia merasa tekanan dari banyak hal sisi terjadi dalam hidupnya. Tapi dia tidak pernah berkata, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidupku? Kenapa aku yang sudah setia kepadamu, kok berikan ini dalam hidupku, masalah besar, tekanan seperti ini? Tidak. Hana tidak pernah memberontak kepada Tuhan. Dia menghargai kedaulatan Allah dalam hidupnya. Dan dia percaya kepada sepenuhnya kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, ibu-ibu atau perempuan-perempuan Tuhan hari ini, mungkin engkau merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman dalam hidupmu hari ini. Stop untuk memberontak kepada Allah. Jangan lagi kita berteriak kepada Allah. Firman Allah berkata dalam Yesaya 45 ayat yang ke-9, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Apakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuat yang kau tidak punya tangan? Saudara, firman Allah berkata, celaka kalau kita berbantah kepada Sang Pencipta kita, Sang Pembentuk kita. Jadi hari ini, keadaan apapun yang ada dalam hidupmu, hormati kedaulatan Allah. Dan kita percaya Tuhan itu sangat mengerti kita. Dia tidak akan pernah memberikan persoalan yang tidak dapat kita tanggung. Jadi kalau hari ini Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, yakinlah ada rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu. Jangan pernah menyalahkan Allah. Jangan berbantah dengan Tuhan. Jangan berkata kenapa Tuhan dan kenapa Tuhan. Tapi kita akan berkata, Tuhan, aku menghargai kedaulatanmu, otoritasmu sebagai pencipta dalam hidupku.
dan kita tidak memberontak. Dan nanti kita akan melihat bahwa Allah yang luar biasa, Dia tidak akan pernah berlaku curang dalam hidup kita. Seperti dalam Ayub 34 ayat yang ke-12. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan. Jadi saudara harus percaya apa yang terjadi dalam hidup kita. Allah tidak pernah membengkokkan keadilan. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain dan kau berontak kepada Allah. Tapi hari ini Tuhan, ampuni saya. Saya mau percaya kepada kedaulatanmu, kepada kasih sayangmu, kepada rencanamu yang dahsyat di dalam setiap hidupku. Kemudian saudara, yang ketiga, ini yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Hana. Dia beriman dan dia percaya Tuhan sudah menyediakan pertolongan dan jawaban doa. Dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Oh saudara perhatikan, ini bentuk iman yang luar biasa. Percaya yang dahsyat dari Hana. Dia belum hamil, dia belum punya anak. Tetapi ketika dia sudah berdoa, dia berbicara dengan Allah, dia percaya Tuhan menjawab doanya. Sehingga dia tidak muram lagi, bahkan dia mau makan lagi. Dia melakukan semua karena dia yakin Allah sudah menolong hidupnya. Hari ini percayalah bahwa Allah sudah menolong saya dan menolong saudara. Bahkan Hana berkata dalam nyanyiannya di 1 Samuel pasal 2 ayat yang pertama. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhnya, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Perhatikan, Hana berkata, hatiku bersukaria karena Tuhan. Hari ini, mari kita bersuka cita, bersukaria karena Tuhan. Bukan karena berkat Tuhan, bukan hanya karena sesuatu yang baik dalam hidup kita, tapi bersuka cita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ini baru iman dan percaya Allah sanggup dan Allah sudah menolong setiap apa yang kita perlukan. Percayalah. Markus pasal 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hari ini engkau boleh tertekan dengan keadaanmu, tapi kita ingat firman Allah. Aku minta dan aku doakan, dan aku percaya aku telah menerimanya. Dan itu akan membalikan seluruh kehidupan kita. Iman diperlukan dalam mengubah keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang sangat berharga. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hari ini mungkin kau belum melihat jawaban itu, tapi percaya kau sudah menerimanya. Percaya bahwa Allah sudah mengubahkan ketertekanan dalam hidupmu berubah menjadi berharga. Perempuan-perempuan hebat hari ini, katakan kepada dirimu sendiri, katakan kepada Tuhan, katakan kepada sekelilingmu bahwa engkau bersyukur menjadi perempuan yang berharga di mata Allah, bahwa nilai kita lebih daripada permata. Ubah ketertekananmu menjadi keberhargaan, dari yang tidak berharga menjadi berharga luar biasa, karena Kristus ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, hamba berdoa bagi semua perempuan hebat yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kau menjamah kami, membangkitkan kami dari rasa diri yang tidak berharga menjadi perempuan yang sangat berharga. Karena kami percaya Tuhan Allah kami adalah Allah yang dahsyat. Dan hari ini kami mau kuatkan pinggang kami dengan kekuatan yang berasal dari Engkau. Kami akan tetap melakukan yang terbaik bagimu. Kami tidak akan memberontak dan berbantah kepadamu. Kami menghargai kedaulatanmu dalam hidupmu. Dan kami mau belajar percaya bahwa Engkau sudah menyediakan jawaban doa yang terbaik untuk setiap hidup kami. Pagi ini kami bersyukur, kami percaya kemenangan menjadi bagian hidup kami. Dan kami adalah perempuan yang berharga di matamu dan di hadapan orang lain. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, kemuliaan kami kembalikan kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Maju terus perempuan-perempuan Kristus. Engkau lebih berharga daripada permata.